Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua yang mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah buat kami Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau sungguh indah, Kau yang termanis di dalam hidup. Kami cinta Engkau Tuhan, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
akan mengaku Yesus Tuhanlah Rajaku. Semua lidah akan mengaku Yesus Tuhanlah Rajaku. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Rajaku. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Rajaku. Yesus adalah Rajaku. Yesus namamu ditinggikan, Kaulah Yesus, namamu Kaulah ditinggikan Tuhan, selama-lamanya. Yesus namamu ditinggikan, Yesus namamu ditinggikan Tuhan. Yesus namamu ditinggikan selama-lamanya. Tinggikanlah dirimu Tuhan, tinggikanlah dirimu Tuhan, tinggikanlah dirimu. Kami sembah, tinggikanlah dirimu Tuhan, Tuhan yang mulia. Kau yang terindah, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah dalam hidup kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah. Amin. Tiada yang menandingi keindahan-Mu Tuhan. Amin. Kau yang terindah, Haleluya. Kau yang termanis, Kau yang terindah Tuhan, Haleluya, Yesus. Kau yang terindah. Tinggikan dirimu di atas jemaatmu, tinggikan dirimu di atas jemaatmu Tuhan, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu di atas jemaatmu yang menyembah, tinggikan dirimu di atas umat yang menyembah, tinggi, 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 tinggikanlah dirimu di atas jemaat yang menyembah, jemaat yang menyembah dalam roh, jemaat yang menyembah dalam kebenaran. Tinggikanlah dirimu Raja kami, Raja atas segalanya. Tinggikanlah dirimu Tuhan, tinggikanlah dirimu Tuhan. Kau satu-satunya yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Kau satu-satunya yang layak Tuhan. Amin. Kau satu-satunya yang layak
angkat iman kita, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan, Atasi langit. kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dimuliakan di antara bangsa-bangsa, tinggi namamu dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, Haleluya Yesus. amin. Punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau
Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan. Kami mengucap syukur Allah buat roh-Mu yang hadir melawat setiap kami satu Gesya Kaltim Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, Bapa, kami percaya roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh tempat dan situasi. Kami percaya hadirat-Mu hadir Tuhan dalam persekutuan doa Gesya Kaltim ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan membangkitkan gairah baru dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin lebih lagi dengan roh-Mu Tuhan, menari memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Segala kemuliaan buat Tuhan. Hal yang luar biasa adalah kita dipilih untuk menjadi Amin. umat Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Ada banyak orang di dunia ini, tapi Tuhan memilih kita untuk menjadi umatnya. Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian buat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari umat pemenang naikkan pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Amin. Amin. Satu lagi pujian kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya.
sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Tuhan. Silakan kepada jemaat bisa duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa ini adalah tahun-tahun di mana penuaian besar pasti terjadi. Amin. Waktu kita memberi diri kita, Tuhan pasti bekerja, memakai seluruh kehidupan kita untuk menggenapi firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kemuliaan-Nya Telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. kemuliaan-Nya dinyatakan Atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. kuasa-Nya Dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. kemuliaan-Nya Telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. kemuliaan-Nya dinyatakan Atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian
Kami merindukan kuasa-Mu dicurahkan di hari-hari terakhir Bapa. Kami merindukan hujat Roh-Mu dinyatakan bagi kami umat-Mu. Biarlah gereja-Mu mengalami penuaian besar Tuhan. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Beri kemuliaan dan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Yes, Bapakku. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa Roh-Mu boleh diberikan melampaui batasan ruang dan waktu dimanapun kami berada. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu benar-benar berkuasa dalam kehidupan kami. Firman itu menjamah setiap kehidupan kami. Bapa, mengubah keadaan kami. Firman itu memberikan kuasa kepada kami untuk menjadi orang-orang benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Bapa, Pak Ignas. Biarlah kuasa Roh Kudus turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberikan kata-kata hikmat bagi hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman yang membangkitkan gairah kami. Di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pastor Ignas untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita doa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Kami segenap hamba-hamba-Mu, Gereja Sidang Jemaat Allah se-Kalimantan Timur, kami berkumpul bersama sebelum kami menaikkan doa syafaat dan permohonan kami di hadapan Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa. Ya Bapa, pada malam ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman menjadi landasan bagi kami untuk kami melakukan segala sesuatunya. Demi nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik. Baik, shalom, selamat malam semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para hamba-hamba Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah se-Kalimantan Timur. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, malam ini yang menjadi landasan bagi kita untuk kita berkumpul bersama-sama, kita merendahkan diri, kita berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi gereja kita, terlebih kita sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan. Malam ini dengan singkat saya mau sampaikan firman Tuhan bagi kita. Di dalam kitab Ester, pasal yang keempat, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan, perhatian baik. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Baik Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bahwa ketika Ester, mereka ada di tengah-tengah situasi kerajaan Persia di bawah pimpinan Raja Ahasveros. Mereka dalam situasi tekanan yang begitu luar biasa. Lalu ketika Mordekai ingin bertemu dengan Ester untuk menyampaikan setidaknya
meminta supaya Ester masuk menghadap Raja Ahasveros untuk memohon belas kasihan atas nyawa mereka, atas nyawa bangsa Yahudi, atas nyawa bangsa mereka. Tetapi di satu sisi, Ratu Ester berhadapan dengan satu undang-undang, yaitu bahwa setiap orang yang masuk menghadap raja itu harus dipanggil oleh raja. Tetapi jika tidak dipanggil oleh raja, maka hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Nah, malam ini kita melihat bahwa saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan malam hari saya sampaikan buat kita itu mengenai kuasa doa sepakat. Nah, kita lihat saudara dikasih oleh Tuhan, kuasa doa sepakat. Ester adalah seorang gadis Yahudi, anak Abihail, yang tinggal di kerajaan Persia pada zaman pemerintahan Raja Ahasveros. Nama Yahudinya adalah Hadasa. Jadi nama aslinya, nama Ester ini adalah Hadasa. Kemudian namanya diganti menjadi Ester, yaitu nama Persia. Artinya bijaksana, cantik, dan bersinar seperti bintang fajar. Raja Ahasveros, yaitu memimpin selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Yaitu dari tahun 485 sampai tahun 465 sebelum Masehi. Raja Ahasveros berkuasa di 127 provinsi, mulai dari India bagian timur sampai ke Ethiopia atau Sudan Barat. Dan Raja Ahasveros terkenal dengan raja yang sangat kejam, raja yang sangat geram, sehingga dikeluarkan undang-undang bahwa setiap orang yang masuk menghadap raja pun harus dipanggil oleh raja. Jika tidak dipanggil, maka hukumannya mati. Lalu dalam situasi seperti itu, kita melihat bahwa bangsa Yahudi pada masa itu, mereka dalam situasi ancaman, dalam situasi tekanan, karena surat undang-undang dalam siasat Haman bin Hamedata, yaitu bahwa mereka harus dibinasakan, mereka harus dilenyapkan. Ini menjadi ancaman bagi mereka. Dan Mordekai adalah paman daripada Ratu Ester. Saudara, Ester ini adalah anak yatim piatu. Ia adalah anak dari Abisai, dan ia ini adalah anak dari saudara pamannya itu Mordekai. Jadi Ester adalah keponakan daripada Mordekai. Lalu Mordekai ingat bahwa Ester saat ini situasi ada di istana raja. Maka dia ingin bertemu dengan Ester, memohon belas kasihan supaya Ester masuk menghadap raja untuk memohon belas kasihan atas nyawa mereka, nyawa bangsanya. Tapi di sisi lain kita melihat pernyataan Ratu Ester di dalam kitab Ester pasal yang keempat. Ayat yang ke-16, Ester berkata begini, ayat 16 bagian terakhir dikatakan, kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, untuk mengalami kuasa doa sepakat, perlu adanya pengorbanan. Perlu adanya bayar harga. Perlu berani untuk mengambil risiko. Setiap mereka yang berani mengambil risiko, setiap mereka yang mau berani untuk bayar harga, mereka akan mengalami terobosan doa. Mereka akan mengalami terobosan kuasa doa. Mereka akan mengalami terobosan Allah yang besar. Mengalami terobosan Tuhan yang dahsyat. Ester, nama asli adalah Hadasa, adalah salah seorang gadis yang terpilih menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti ketika pada masa itu Raja Ahasveros lagi menikmati perjamuan bersama dengan para tamu-tamunya. Lalu Ratu Wasti dipanggil untuk menghadap, namun ia melakukan suatu pemberontakan. Sehingga pada akhirnya Raja Ahasveros mulai geram, sehingga mendatangkan murka atas Ratu Wasti. Sehingga Esterlah yang dipilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Ester menggerakkan pasukan doa dari bangsa Yahudi melalui pamannya, yaitu Mordekai. Nah, kita sudah dikasih oleh Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana kisah bangsa Israel atau kisah bangsa Yahudi, kisah Ratu Ester bersama dengan kaum keluarganya. Mereka mengalami terobosan kuasa doa sepakat di tengah-tengah situasi tekanan, di tengah-tengah situasi kerajaan Persia. Namun mereka mengalami kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka mengalami kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. William Caper pernah berkata begini, iblis gemetar ketika melihat umat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang lemah sekalipun ketika mereka berlutut untuk berdoa. Haleluya. Haleluya. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi
Iblis paling takut dengan orang yang suka berdoa. Iblis paling takut dengan orang yang suka menyembah Tuhan dan orang yang suka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi orang yang malas berdoa, orang yang tidak suka berdoa, apalagi orang yang sombong, itu iblis paling senang. Iblis paling suka. Karena sangat mudah bagi iblis untuk menangkapnya. Tapi bagi mereka yang suka berdoa, suka menyembah Tuhan, merendahkan di hadapan Tuhan, di sini dikatakan iblis gemetar. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada 3 kategori orang percaya masa kini. Nah, saudara, dari kebenaran saya melihat ada 3 kategori orang percaya atau anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan masa kini. Yaitu yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan, mereka yang membuat sesuatu yang besar terjadi. Jadi kategori orang percaya pertama adalah mereka yang suka membuat terobosan-terobosan besar terjadi. Dan kategori orang percaya yang kedua itu mereka yang suka melihat sesuatu yang besar terjadi. Dan yang sangat menjadikan yang terakhir itu mereka yang suka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah hamba-hamba Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah Kalimantan Timur, baik saudara yang melayani di pelosok desa maupun yang melayani di kota, mari miliki suatu keinginan, miliki suatu hasrat untuk menjadi orang-orang percaya yang selalu ingin membuat terobosan-terobosan besar terjadi. Baik di kota, baik di desa, baik di kampung. Sama, kita memiliki kuasa Tuhan yang sama. Kita punya sumber kuasa yang sama, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Milikilah kehendak, keinginan, kemauan untuk membuat terobosan-terobosan besar terjadi. Nah, saudara dikasih, kita melihat saat kita bersatu dalam doa, Tuhan pasti melakukan terobosan besar terjadi atas gereja Tuhan, atas gerejanya. Ketika kita bersatu dalam doa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita bersepakat bersama-sama, mengambil resiko, mengambil keputusan, mau bayar harga, untuk berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan melihat terobosan besar pasti akan terjadi di dalam pelayanan kita, di dalam Gereja Sidang Jemaat Allah Kalimantan Timur, maupun di dalam rumah tangga kita, maupun di dalam pekerjaan kita. Tuhan pasti melakukan terobosan yang besar terjadi. Dr. Paul Yonggi Cho pernah berkata begini, Bapak Ibu. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, mau memiliki kuasa yang dahsyat, kuasa yang besar, mari kita terus memiliki kehausan untuk merendahkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa, bersepakat bersama hamba-hamba Tuhan se-Kalimantan Timur. Gembala-gembala sidang berdoa bersepakat bersama dengan sidang jemaat yang digembalakan, sidang jemaat yang dilayani. Dan Bapak Ibu sidang jemaat yang juga mengikuti Zoom ini, bersepakat bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, untuk berdoa bersama-sama, untuk mengalami terobosan Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Nah, kita melihat dampak dari doa sepakat. Yaitu yang pertama, kuasa doa dapat menerobos kemustahilan. Haleluya. Saudara, kuasa doa dapat menerobos segala kemustahilan. Kita melihat di dalam Ester pasal 5 ayat 1-3. Dikatakan di saudara dikasih oleh Tuhan. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat ayat yang dikatakan, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Kuasa doa dapat menerobos kemustahilan. Ester tidak pernah berpikir untuk meminta setengah dari kerajaan. Ester tidak pernah berpikir untuk meminta pamannya Mordekai mendapatkan kedudukan dalam istana raja. Ester hanya ingin supaya raja bersama dengan Haman bin Hamedata untuk menghadiri perjamuan yang akan diadakan oleh Ester. Tapi karena kuasa doa, di mana Ratu Ester menyampaikan pesan kepada Mordekai untuk berpesan kepada seluruh orang-orang Yahudi
yang terdapat di kota Susan maupun di seluruh orang-orang yang ada dalam kerajaan Persia untuk berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam lamanya, tidak makan, tidak minum. Mereka berdoa puasa dan Ester pun beserta dayang-dayangnya. Mereka akan juga tetap berdoa. Dan ketika mereka berdoa, maka mujizat Tuhan terjadi. Ketika mereka berdoa, maka kuasa hadirat Tuhan dinyatakan. Kuasa doa menerobos kemustahilan. Haleluya. Nah, kita melihat jawab Ester pada ayat yang keempat, saudara dikasih oleh Tuhan. Ayat 4, Ester berkata begini. Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Pada ayat yang kelima, maka tita raja suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Ayat yang ke-6, sekali lagi raja bertanya pada baik, sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita terus berdoa bersepakat, maka saya beritahu Bapak Ibu, apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan pasti menjawab. Kita melihat apa yang tidak dipikirkan oleh Ester pun, Tuhan mengubah situasi itu, sehingga sampai raja bertanya kepada Ester, apa keinginanmu, apa permintaanmu, hai ratu? Seluruh, bahkan setengah dari kerajaan ini akan diberikan kepadamu. Haleluya. Namun Ester tetap fokus. Jadi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kita mengalami kuasa doa yang dapat menerobos kemustahilan, kita tetap fokus. Perhatikan baik, Ester bukan fokus kepada setengah dari kerajaan, tapi fokus Ester adalah tetap pada keselamatan nyawa bangsanya. Fokus Ester adalah tetap pada keselamatan kaum keluarganya. Makanya ketika raja bertanya kali yang kedua pun, Ester tetap menjawab. Pada ayat yang ke-7, maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau, perhatikan ayat yang ke-8, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan, memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Haleluya, haleluya. Kita melihat sudah dikasih oleh Tuhan. Ester tetap fokus kepada keinginannya. Ester tetap fokus, dia tetap fokus pada tujuannya. Sudah dikasih oleh Tuhan, kadang yang menjadi persoalan adalah ketika orang-orang percaya, ketika anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, ketika mereka sedang berdoa, lalu ketika Tuhan melakukan terobosan besar terjadi, ketika Tuhan sedang melakukan menerobos kemustahilan, mereka sudah mulai kehilangan arah. Mereka sudah mulai tidak lagi fokus. Mereka bukan lagi fokus kepada tujuan utama, tapi mereka mulai fokus kepada mujizat. Mereka mulai fokus kepada bonus yang Tuhan kasih. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita umat Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita, Tuhan pasti nolong kita. Namun ingat, fokus kita ada pada tujuan yang terutama. Sekalipun Tuhan memberikan bonus-bonus lainnya, tapi fokus kita bukan pada bonus, tapi fokus kita kepada tujuan yang utama. Haleluya. Itulah saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, kuasa doa dapat memberi jawaban melampaui akal pikiran manusia. Kuasa doa dapat memberikan jawaban melampaui akal pikiran manusia. Kita melihat di dalam Ester pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 11 dikatakan demikian. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan Ester pasal 6 ayat 1 sampai 11. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertanyalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu pun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikan itu. Kita melihat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan yang saya kasih, kita melihat bagaimana kuasa doa dapat memberikan jawaban melampaui akal pikiran manusia. Mordekai setiap kali datang ke pelataran istana raja ke depan pintu gerbang untuk ingin bertemu dengan Ester, bukan untuk ingin mendapatkan kehormatan dari raja,
bukan ingin untuk mendapatkan jabatan dari dalam istana raja, tapi hanya ingin untuk keselamatan bangsanya, hanya ingin untuk keselamatan nyawa mereka. Tapi kita melihat karena kuasa doa, maka dapat memberikan jawaban melampaui akal pikiran manusia. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Mordekai, apa yang tidak pernah dilihat oleh Mordekai, tidak pernah didengar oleh Mordekai, Tuhan melakukan, Tuhan mengerjakannya bagi Mordekai. Sehingga Mordekai mendapatkan suatu kehormatan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Bahkan ia diiring dengan kereta Ahasveros sendiri. Dan yang memimpin iringan itu adalah Haman sendiri, yang adalah seteru Mordekai, adalah orang yang berniat jahat. Kalau ketika kita berdoa sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan pakai orang-orang musuh kita untuk mengangkat kehidupan kita, untuk mempromosikan kita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Kita lihat sudah dikasih. Mordekai mendapatkan suatu kehormatan di luar dugaan manusia. Tuhan mengangkat hidupnya melampaui akal pikiran manusia. Saya percaya Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah Kalimantan Timur, Bapak, ibu, saudara-saudara yang melayani di desa-desa, di pelosok-pelosok, saya percaya ada saatnya di mana Tuhan akan mempromosikan Bapak, ibu. Ada saatnya di mana Tuhan akan mengangkat kehidupan Bapak, ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak, ibu, saya teringat satu pesan yang sangat berharga bagi saya. Ketika pada waktu kita adakan konser doa pada tahun 2016 di Lipo Karawaci. Ketika pada waktu saya juga hadir dalam doa itu, Celebration Oper pada tahun 2016 di Lipo Karawaci. Ketika pada waktu pas break, saya orang yang paling malu kalau mau ketemu pemimpin-pemimpin. Paling minder. Dan ketika pada waktu itu, saya beserta istri dan anak saya. Lalu ketua umum kita pada masa itu sudah meninggal, yaitu almarhum Bapak Kayatu. Beliau menghampiri saya dan beliau bertanya, "Bro, pelayanan di mana?" Saya bilang, "Saya pelayanan di Brau, Kalimantan Timur." Beliau berpesan kepada saya, beliau berkata begini, tetaplah setia di tempat tersembunyi di mana Tuhan tempatkan engkau saat ini. Biarkanlah waktunya Tuhan yang akan memunculkan engkau ke permukaan." Lalu selesai itu, beliau berdoa tumpang tangan buat saya dan istri dan anak saya. Dan saya teringat pesan beliau itu bagi saya itu pesan yang sangat berharga bagi saya. Dan saya teringat sampai sekarang setiap kali saya kemana saya ingat. Dikatakan, tetaplah setia di tempat tersembunyi di mana Tuhan tempatkan engkau. Tunggu waktunya Tuhan akan munculkan engkau ke permukaan. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini Bapak Ibu ada di pelosok desa, mungkin ada di kampung-kampung, percayalah ada waktu di mana Tuhan akan mempromosikan saudara. Haleluya. Kita lihat saudara dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, kuasa doa sepakat menghadirkan kerajaan Allah tanpa batas. Haleluya. Kuasa doa tanpa batas dapat menghadirkan kerajaan Allah tanpa batas di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Kita lihat dalam Ester pasal 8 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai pasal 9 ayat 1 sampai 19 kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dapat menghadirkan kerajaan Allah tanpa batas sehingga Ester bersama dengan paman Mordekai bahkan seluruh bangsanya mereka memperoleh kelepasan di tengah-tengah ancaman, mereka memperoleh kelepasan di tengah-tengah tantangan karena pada masa itu Haman adalah seteru Mordekai dengan rencana niat jahatnya. Dia menghadap raja diminta raja supaya mengeluarkan surat undang-undang dan surat itu dibuat oleh Haman dan dicap oleh cincin militer raja. Itu artinya surat itu tidak dapat dibatalkan, bahwa seluruh orang Yahudi harus dimusnahkan. Namun kita melihat kuasa doa dapat menghadirkan kerajaan Allah tanpa batas. Mereka mengalami kelepasan di tengah-tengah kerajaan Persia di bawah pimpinan Raja Ahasveros. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, yaitu berbicara tentang kuasa Allah tanpa batas yang melampaui akal pikiran manusia untuk melakukan terobosan besar terjadi. Ada dua kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus, yaitu kita melihat yang pertama yang disebut dengan dunamis. Apa itu dunamis? Dunamis adalah kuasa kemampuan Allah melampaui akal pikiran manusia untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada, untuk melakukan mujizat, untuk melakukan terobosan-terobosan besar. Dan kuasa ini bisa juga diberikan kepada orang percaya. Kuasa ini juga bisa diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kuasa ini juga bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan.
Untuk apa? Untuk melakukan terobosan-terobosan besar. Untuk mendemonstrasikan kuasa Allah di muka bumi. Untuk mendemonstrasikan kuasa Allah dalam pelayanan. Untuk mendemonstrasikan kuasa Allah dalam pekerjaan. Untuk mendemonstrasikan kuasa Allah dalam rumah tangga kita. Dan kuasa yang kedua yang dimiliki oleh Yesus Kristus ialah ausia. Apa itu ausia? Ausia ialah kuasa yang hanya dimiliki oleh Yesus Kristus, yang tidak bisa diberikan kepada siapapun, baik malaikat-malaikat maupun hamba-hamba Tuhan maupun nabi-nabi. Karena kuasa ini hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia duduk di atas takhta pengadilan untuk menghakimi manusia, untuk menghakimi baik orang hidup maupun orang mati. Dan kuasa ini semata-mata hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Tapi dunamis itu diberikan bagi orang percaya. Bisa diberikan kepada Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Haleluya. Saya tutup. Doa bukanlah sekedar tindakan untuk memenangkan diri, melainkan sebuah persekutuan dengan Allah untuk mengalami terobosan. Sekali lagi, doa bukanlah sebagai tempat pelarian terakhir kita. Doa bukanlah sekedar tindakan untuk menenangkan diri, untuk menenangkan perasaan, untuk menenangkan kegelisahan, untuk menenangkan kekhawatiran. Melainkan doa adalah sebuah persekutuan dengan Allah untuk mengalami terobosan. Jadi doa adalah di mana kita membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk menenangkan diri kita, menenangkan pikiran, perasaan kita semata. Tetapi kita mau bersatu dengan Bapa. Kita mau bersekutu dengan Bapa. Bahwa doa adalah jembatan penghubung bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk kita dapat bersatu dengan Allah Bapa. Jadi kita bisa dapat bersatu dengan Allah Bapa hanya melalui doa. Di dalam doa kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Maka kita juga mampu melakukan hal yang besar terjadi. Haleluya. Selamat mengalami kuasa doa sepakat. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita bersama-sama berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi pemimpin-pemimpin gereja kita, bagi pelayanan kita masing-masing. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan saat ini. Saya mau berdoa secara khusus bagi para hamba-hamba Tuhan, para senior-senior, para pemimpin yang saya hormati, yang di Kalimantan Timur. Bapak-bapak rohani, orang-orang rohani yang di Kalimantan Timur. Dan juga saudara-saudaraku hamba-hamba Tuhan yang ada di kampung-kampung, baik yang ada di wilayah 1 Kabupaten Mahulu, hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 2 dan 3 Kutai Barat, hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 4 Sangatta, Bengalon, Bontang, hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 5 Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Samarinda dan sekitarnya. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan, para senior-senior, para orang tua rohani yang melayani di wilayah 6 di kota Balikpapan, dan para hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 6, yang ada di wilayah 7, Penajam Pasir, Pasir Utara. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan, senior-senior yang ada di Kabupaten Berau, wilayah 8. Hamba berdoa kalau saat ini para hamba-hambamu sedang mengalami pergumulan di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Entah itu mereka sedang bergumul dengan jemaat yang mereka gembalakan. Kiranya Tuhan, Engkaulah menjadi sumber terobosan. Engkau akan menerobos, Engkau akan melakukan perkara dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang melakukan terobosan bagi kami. Bapak, Engkau yang berkuasa untuk memberkati para hamba-hambamu. Engkau yang melindungi, memelihara, menjaga hamba-hambamu. Engkau yang menolong mereka dalam pelayanan mereka. Engkau yang menolong mereka dalam pengembalaan mereka. Biarlah Engkau menyertai mereka dengan tanda-tanda dan mujizat, dengan kuasa kehadiran-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Allah Bapa yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Baik Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan berdoa pertama kita berdoa bagi pemimpin kita, pemimpin pusat, baik para departemen pusat, departemen nasional, pemimpin pusat. Kita berdoa supaya Tuhan mengurapi mereka, Tuhan terus memberikan hikmat, wibawa ilahi dari Tuhan, dan terus mempertajamkan visi misi supaya kita terus bergerak dalam visi misi dari Tuhan. Dan Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, doa ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Umi Kasana yang saya hormati dari GSJ Keluarga Allah Balikpapan. Kepada Ibu saya persilakan.
Ya, Yesus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati dengan hamba-hambamu, dengan seluruh sidang jemaatmu ada di seluruh Kalimantan Timur saat ini Tuhan. Sama-sama untuk